Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada malam ini kita akan membawakan satu kisah yang sudah dikirimkan dari salah satu subscriber kami yang bernama Elisa, yang ada di Jawa Tengah ya, tepatnya di kota Pemalang. Dan kisah yang sudah dikirimkan oleh Elisa ini sudah dibesut oleh salah satu penulis favorit kita, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan yang mana kisah ini pasti akan seru banget ya, dan gak sabaran kan pasti teman-teman. Oke, nggak pakai berlama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya, mode horor. Tersesat di alam gaib Curug Ceheng. Banyumas, sekitaran tahun 2015. Kisah ini dialami oleh Mbak Yati yang waktu itu ikut berlibur ke Curug Ceheng bersama para tetanggaku. Di hari itu, hanya anak dan orang tuaku saja yang ikut pergi berlibur ke Curug Ceheng yang ada di kaki Gunung Slamet sebelah tenggara. Pada kala itu, Curug Ceheng masih sangatlah asri dengan banyak pohon-pohon besar di sekitarnya. Dan juga di tahun 2015, kawasan wisata Curug Ceheng belumlah seramai seperti tahun-tahun sekarang. Jadi, di sekitaran jalan menuju ke kawasan Curug sangatlah sepi. Curug Ceheng berada di jarak sekitar 15 km di arah ujung timur dari arah kota Purwokerto. Ketika kita ingin berkunjung ke sana, rute dan medan yang akan kita lalui tidaklah terlalu sulit. Jika kita berangkat dari arah kota Purwokerto dengan menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa langsung ambil jalur ke Sumbang melewati kawasan wisata Batu Raden yang terkenal di Purwokerto tersebut. Setelah melewati Batu Raden, kita pun akan menemui dua jalur terpisah. Dua jalur tersebut dapat ditempuh dengan melalui Duku Walu ataupun Jalan HR Bunyamin. Setelah melewati kawasan Batu Raden dan sampai di titik pertigaan Pabuaran, kita akan ambil belokan menuju ke kanan yang mengarah ke arah Sumbang. Selanjutnya kita akan belok ke kiri yang menuju ke arah Limpakuwus. Dan tenang saja, kedua jalur ini bisa dengan kondisi aspal yang sudah mulus sehingga tidak perlu khawatir. Sedangkan jika Anda dari arah Purbalingga, maka bisa melewati daerah Padamara hingga sampai di lokasi Sumbang. Selanjutnya tinggal lurus ke utara. Namun, jika Anda yang menggunakan kendaraan umum, kita bisa naik angkutan pedesaan atau Angdes dari Sumbang dengan rute menuju ke Limpakuwus. Salah satu tanda jika kita sudah sampai ke Curug adalah sebelum pintu masuk Curug ada gerbang dengan gapura besar yang bertuliskan Curug Ceheng. Ya, tulisan tersebut berdiri di sebelah kiri jalan dari arah Purwokerto. Di pintu masuk inilah akan kita jumpai berbagai pos tempat untuk penjualan tiket masuk dan berbagai informasi mengenai Curug Indah ini. Selanjutnya, dari gerbang tempat wisata ini kita harus menempuh perjalanan menuju ke tempat lokasi dengan jarak sekitar 400 meter. Perjalanan untuk menuju Curug ini kita akan menyumpai berbagai turunan dengan tebing yang cukup terjal dengan ketinggian sekitar 70 meter. Untuk menuruni tebing tersebut kita tidak akan kesulitan karena sudah tersedia anak tangga dengan arah yang berkelok-kelok untuk bisa memudahkan pengunjung yang sedang berjalan. Kita semua juga harus berhati-hati pada saat turun karena sebagian jalur tersebut masih berupa tanah yang belum disemen, serta pagar yang digunakan untuk pegangan juga belum tersedia di seluruh bagian. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan yang berasal dari daerahku tiba di kawasan Curug Ceheng. Di dalam rombongan itu juga terdapat anak dan ibu saya. Rombongan pun harus berjalan kembali sekitar 400 meter dari tempat parkir kendaraan dan mereka harus melewati jalan menanjak yang berliku yang mana di bawahnya terdapat tebing yang sangat tinggi. Kejadian janggal pun mulai dirasakan oleh Mbak Yati ketika dia mulai melewati pepohonan besar di tempat itu.
Bayati yang berjalan di barisan tengah tiba-tiba saja merasa merinding dan mulai mendengar seseorang yang terus memanggil-manggil namanya. Suara yang diyakini oleh Bayati bukanlah berasal dari orang-orang yang kala itu ada bersamanya. Semakin sering didengarnya ketika air terjun yang akan dituju sudah mulai terlihat. Suara itu terdengar terus menggema yang membuat Mbak Yati merasa pusing dan mual. Ketika rombongan sudah sampai di kawasan curug, Mbak Yati kala itu hanya diam dan duduk di antara rombongan lainnya yang terlihat merasa sangat senang karena sudah berada di depan curug yang memiliki pesona alam yang sangat indah. Kondisi Mbak Yati sebenarnya semakin lemah ketika dia sudah berada di sana. Tapi Mbak Yati mencoba bersikap siapa saja karena ia tidak mau membuat para tetangganya yang sedang menikmati liburan terganggu atas kondisi tubuhnya yang semakin lemah. Sekitar 1 jam, Mbak Yati duduk terdiam. Tiba-tiba saja dia melihat ada beberapa orang yang datang, tapi orang-orang itu tiba-tiba saja muncul bukan dari arah jalur yang tadi dilalui oleh rombongan Mbak Yati. Pakaian orang-orang itu juga berbeda dengan pakaian yang digunakan oleh orang-orang saat ini pada umumnya. Ya, pakaian mereka sangatlah tradisional dan jika digambarkan mereka itu seolah berasal dari zaman dahulu. Orang-orang yang menurut Mbak Yati aneh itu pun terus menatap ke arah Mbak Yati sambil tersenyum ramah padanya. Mereka pun terlihat berjalan ke arah curug yang kala itu dipenuhi dengan banyak sekali orang yang sedang mandi dan bermain air di sana. Akan tetapi, lagi-lagi Mbak Yati pun dibuat tercengang ketika ia melihat kondisi curug yang tadinya ramai kini berubah menjadi sepi dengan suasana yang berbeda. Orang-orang yang ada di sana dan kebanyakan adalah tetangganya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan matanya dan di daerah sekitar Curug Ceheng saat ini sangat-sangat sepi. Mbak Yati pun hanya melihat orang-orang yang berpakaian tradisional tadi yang memulai aktivitasnya di air terjun tersebut. Ketika pandangan Mbak Yati tertuju pada orang-orang yang ada di Curug Ceheng, tiba-tiba saja ada seorang lelaki tua menghampirinya dan meminta Mbak Yati untuk berdiri. Lelaki tua itu mengajak Mbak Yati untuk masuk ke dalam curug dan meminta Mbak Yati membersihkan dirinya di sana. Di saat yang bersamaan, tubuh Mbak Yati yang ternyata sudah tidak sadarkan diri pun mulai berjalan ke arah curug yang dipenuhi oleh anak dan orang dewasa yang sedang mandi di sana. Para tetangga Mbak Yati melihat Mbak Yati kala itu berjalan ke arah curug dengan tatapan kosong. Tapi para tetangga Mbak Yati tidak memiliki pikiran yang janggal padanya, walau tingkah Mbak Yati terlihat sudah sangat aneh kala itu. Menurut Mbak Tini, Mbak Yati pun hanya diam ketika dia menyapanya dan menyapukan air ke arah tubuhnya. Dan tanpa ekspresi apapun, Mbak Yati terlihat terus berjalan ke arah derasnya air terjun yang mengalir dari atas. Mbak Tini dan yang lainnya pun hanya membiarkan saja ketika Mbak Yati mulai menceburkan diri dan perlahan sampai di bawah curug. Setelah itu, Mbak Tini tidak lagi memperhatikan apa yang sedang dilakukan Mbak Yati. Di tempat lain, Mbak Yati merasakan bahagia yang mungkin belum pernah ia rasakan selama hidupnya. Ketika mulai masuk ke dalam kolam dari Curug Ceheng, Mbak Yati merasakan kedamaian di dalam hatinya. Air di curug itu terasa sejuk dan kesejukannya itu belum pernah dirasakan Mbak Yati. Setelah lama berada di dalam curug, Mbak Yati pun lalu diminta untuk keluar dan diberikan kain jarik batik yang coraknya sama dengan yang digunakan oleh para wanita yang ada di antara Mbak Yati. Tanpa ragu, Mbak Yati pun langsung mengambil kain jarik tersebut dan langsung ingin memakainya. Tapi ketika Mbak Yati ingin segera memakai kain jarik tersebut, tiba-tiba muncullah seorang wanita tua. Tapi masih terlihat sangat cantik walaupun di sisi kanan dan kiri rambut yang digulung ke atas sudah dipenuhi rambut putih. Perempuan asing itu lalu menepuk pundak Mbak Yati dan memintanya untuk membuang kain yang saat ini sedang dibawanya. Buang kain itu. Jika engkau sampai memakainya, maka kau akan tinggal di alam gaib ini untuk selamanya, ujar sosok wanita yang kini mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang yang masih mengelilingi Mbak Yati. Cepat, buang kain itu dan ayo
Kita pergi dari tempat ini sebelum kau benar-benar celaka. Imbu perempuan itu lagi. Mbak Yati pun kala itu terlihat bingung dengan situasi yang dihadapinya. Dan ketika Mbak Yati hendak melemparkan kain itu ke tanah, sosok lelaki tua yang tadi menuntunnya ke arah curug pun mengatakan hal yang sama. Lelaki tua itu berucap, kalau Mbak Yati tidak segera memakai kain itu, maka tubuhnya yang ada di alam nyata akan segera mati tenggelam di dalam curug tersebut. Tapi lagi-lagi, sosok perempuan tua yang terlihat masih cantik itu pun terus mengatakan hal yang sama. Dia meminta Mbak Yati untuk segera melemparkan kain yang masih saja ia pegang. Cepat gunakan kain itu. Jangan sekali-kali kau percaya jin perempuan yang ada di sampingmu itu. Dia akan membawamu ke alamnya dan menjadikanmu budak di sana, ujar lelaki tua itu. Jin keparat, bisa-bisanya kau berkelit. Jelas-jelas kau yang akan membawa perempuan ini dari dunia nyata dan masuk ke alam gaib di sini. Lalu apa yang kau inginkan jika bukan mengambil sukma perempuan ini dan menjadikan pesuruhmu? Balas perempuan cantik tadi. Dan di saat Mbak Yati lengah, perempuan tadi itu pun lalu merebut kain jarik yang sedang dipegang Mbak Yati lalu membuangnya ke tanah. Dan seketika itu juga perempuan tadi membawa Mbak Yati melesat pergi dari tempat orang-orang yang mengelilinginya. Mbak Yati yang merasa tubuhnya melayang hanya bisa pasrah ketika perempuan itu membawa tubuh Mbak Yati entah kemana. Dan di saat yang bersamaan, Mbak Yati melihat lelaki tua yang tadi sudah memberikannya kain jarik bercorak batik coklat itu mengejar. Ketika jarak Mbak Yati yang berlari bersama dengan perempuan tua tadi semakin dekat dengan sosok lelaki tua itu, tubuh Mbak Yati seolah seperti terdorong oleh kekuatan besar hingga membuatnya jatuh tersungkur. Dan ketika Mbak Yati terbangun, kini Mbak Yati merasa ada di tengah sebuah hutan yang ditumbuhi pepohonan besar yang sangat rapat. Mbak Yati kini berada sendirian di tempat itu dan tidak tahu kemana ia harus pergi. Perempuan yang tadi sudah membawanya tadi dan juga lelaki tua yang terus mengejarnya. Apa yang terjadi pada diriku? Bisik Mbak Yati dalam hati. Mbak Yati masih merasa bingung dengan siapa sesungguhnya sosok yang memperebutkan dirinya itu. Kini mulai tersadar kalau saat ini dirinya sedang berada di dunia lain, bukan di dunia nyata. Mbak Yati pun terus berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapat segera kembali ke dunianya. Pandangan Mbak Yati pun mengedari tempat yang ada di sekitarannya. Ya, Mbak Yati yang sudah menemukan kembali semangat untuk tetap hidup mulai berjalan menyusuri hutan yang sangat rapat akan pohon-pohon besar. Mbak Yati sama sekali tidak melihat jalan setapak yang biasanya ada di sebuah tempat yang sering dilewati seseorang. Tapi di tempatnya berada saat ini sepertinya memang belum pernah didatangi siapapun. Di saat hampir putus asa itu, Mbak Yati pun kembali mendengar ada seseorang yang memanggilnya dan memintanya untuk terus berjalan ke arah barat. Dan jika hari telah gelap, sosok yang berbisik itu meminta Mbak Yati untuk berhenti berjalan dan berdiam diri di tempatnya. Berhentilah jika hari sudah gelap. Diamlah di tempat kau berhenti dan jangan berlari walau apapun yang kau temui nanti, ujar suara tanpa wujud yang terngiang di telinga Mbak Yati. Karena sudah tidak memiliki pilihan lain, Mbak Yati pun langsung mengikuti arahan dari seseorang yang sudah berbisik padanya. Suara bisikan itu terdengar seolah suara seorang perempuan yang belum pernah didengar oleh Mbak Yati sebelumnya. Tapi belum lama Mbak Yati berjalan, tiba-tiba suasana pun menjadi gelap seperti malam hari, padahal waktu itu dia merasa jika hari masih pagi karena di tempat yang berada sinar matahari hanya sedikit yang mampu menembus rimbunnya pepohonan besar di hutan itu. Mbak Yati pun duduk diam dan bersandar pada sebuah pohon besar. Beruntungnya saat itu Mbak Yati tidak merasakan lapar ataupun haus, tapi Mbak Yati merasakan ketakutan ketika kelebatan-kelebatan putih melintas di depannya. Suara tawa cekikikan kini mulai terdengar. Penampakan-penampakan makhluk-makhluk gaib pun mulai dilihatnya.
Sosok kuntilanak terlihat duduk dan mengayun-ngayunkan kakinya di sebuah dahan pohon yang tidak terlalu tinggi. Mata kuntilanak tersebut terus menatap tajam ke arah Mbak Yati hingga membuat Mbak Yati gemetar ketakutan. Setelah makhluk bergaun putih dan berwajah datar tadi menghilang, kini melintas bayangan hitam yang berada tidak jauh darinya. Bayangan itu lama-kelamaan merubah dirinya menjadi sosok makhluk tinggi besar berwarna hijau dengan mulut lebar dan gigi yang sangat tajam. Makhluk itu juga memiliki kuping lebar dengan rambut gimbal serta menggunakan kalung dari tengkorak kepala manusia. Ya, gambaran makhluk gaib tersebut sama seperti Buto Ijo yang kisahnya sudah sering didengar oleh Mbak Yati. Lama Buto itu menatap ke arah tajam ke Mbak Yati. Air liur makhluk menyeramkan itu terus menetes dari gigi-gigi panjangnya. Suara geramannya menggelegar, memunculkan rasa takut yang sulit untuk digambarkan. Buto itu kini mulai mendekatkan wajahnya ke arah Mbak Yati, seolah ingin segera menyantap tubuh kecilnya. Namun sedikit pun Mbak Yati tidak bergeming karena suara bisikan yang tadi ia dengar meminta Mbak Yati untuk tetap diam di tempatnya apapun yang terjadi. Tak berselang lama, Buto yang ada di hadapan Mbak Yati pun pergi menjauh ketika angin kencang datang menerpa tempat sekitaran. Setelah Buto itu pergi, tiba-tiba saja datang perempuan tua yang tadi sudah membawa pergi Mbak Yati sebelum dia terdorong oleh kekuatan besar hingga membawanya ke dalam hutan. Perempuan tua yang masih terlihat sangat cantik itu pun lalu memperkenalkan diri dan meminta maaf karena tadi dia mengaku telah diserang oleh sosok kakek tua yang ingin membawa Mbak Yati ke dalam wilayah kekuasaannya. "Namaku Agni Taruni. Panggil saja aku dengan sebutan Nyi Taru," ujar perempuan itu dengan senyuman yang ramah. Sekarang saya berada di mana, Nyi?" tanya Mbak Yati yang masih bingung atas keberadaannya saat ini. "Kau sekarang berada di alam gaib, di kaki Gunung Selamat. Di sini wilayah tanpa penguasa, wilayah yang sangat berbahaya karena makhluk-makhluk gaib yang tak bertuan senang mencari mangsa di tempat ini. Sekarang, ayo, ikut bersamaku, kau aman jika berada di tempatku," ujar Nyi Taru menjelaskan. "Baik, Nyi," balas Mbak Yati singkat. Mbak Yati yang merasa senang dengan sosok baik yang ditemuinya itu pun sudah lupa dengan suara yang tadi meminta Mbak Yati untuk tetap berada di tempatnya walau apapun yang terjadi. Setelah beberapa saat berjalan, Mbak Yati dan Nyi Taru pun mulai memasuki sebuah gapura besar menuju ke sebuah tempat. Tapi sebelum mereka memasuki gapura besar tersebut, datanglah lelaki tua yang tadi memberikannya kain jarik di Curug Ceheng. Lelaki tua itu pun langsung menyerang Nyi Taru dan terjadilah pertempuran gaib. Di tengah pertempuran sengit tersebut, tiba-tiba Mbak Yati kembali mendengar suara yang berbisik di telinganya. Suara itu meminta Mbak Yati untuk kembali ke dalam hutan tempatnya berdiam diri tadi. Suara tersebut juga seolah seperti memarahi Mbak Yati karena dia tidak mempercayai apa yang sudah ia katakan. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu, sedangkan wujudmu saja aku tidak bisa lihat," ujar Mbak Yati. "Nanti kau akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Sekarang cepat tinggalkan kedua makhluk yang sedang bertempur itu," ujar sosok yang hanya bisa didengar oleh Mbak Yati. Entah apa yang terjadi dengan Nyi Taru dan lelaki tua yang sudah memberikannya kain batik tadi. Pertempuran mereka masih terjadi ketika Mbak Yati pergi meninggalkan sebuah gapura besar yang tadi hampir ia masuki. Mbak Yati kini telah kembali masuk ke dalam hutan tempatnya bertemu dengan Nyi Taru. Karena merasa yakin bahwa Nyi Taru dan sosok lelaki tua tadi akan melakukan pertempuran gaib yang lama, sosok yang hanya dapat didengar suaranya oleh Mbak Yati pun meminta untuk terus berjalan melewati hutan hingga dia sampai di sebuah sabana yang hanya ditumbuhi rerumputan. Dari sabana itu, Mbak Yati pun lalu diminta untuk berlari sekuat tenaga ke arah depan yang akan membawanya keluar dari alam gaib di kaki Gunung Selamat tersebut. Tanpa berpikir panjang, Mbak Yati pun lalu mulai berlari menuju ke arah yang sudah ditunjukkan oleh suara sosok tadi. Mbak Yati pun merasa memiliki harapan lagi saat ini dan membuat rasa takutnya menipis. Setelah melewati medan yang sedikit menanjak, Mbak Yati menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah lurus ke depan. Dan tanpa ragu, Mbak Yati pun lalu segera berjalan mengikuti jalanan tersebut.
Sudah lama Mbak Yati berjalan di jalan setapak yang di kanan dan kiri jalan tersebut terdapat pohon-pohon besar yang tumbuh dengan rapat. Kini, Mbak Yati pun mulai merasakan lelah ketika tempat yang dimaksud oleh sosok suara tadi tidak kunjung ia jumpai. Mbak Yati pun mulai menuruni jalan setapak yang di bagian kanannya adalah jurang yang cukup dalam dan di bagian kirinya masih ditumbuhi pepohonan tapi tidak sebesar sebelumnya. Dan tiba-tiba detak jantung Mbak Yati mulai berdebar. Detak jantung Mbak Yati pun mulai berdebar kala samar-samar Mbak Yati melihat sekelebatan bayangan putih berjalan cepat di sebelah kanannya. Mbak Yati pun lalu menghentikan langkahnya untuk memastikan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Gak ada apa-apa Yat. Ayo Yat. Ayo Yati, kita berani Yati. Kita harus keluar dari tempat ini, bisik Mbak Yati dalam hatinya yang dimaksudkan untuk menyemangati dirinya sendiri. Belum lagi Mbak Yati melangkahkan kaki, tiba-tiba saja bulu kudung Mbak Yati berdiri, dan ketika Mbak Yati menoleh ke arah sebelah kiri, di hadapannya kini sudah berdiri mengambang sosok kuntilanak dengan wajah pucat dan kedua bola mata yang hitam. Jarak antara Mbak Yati dengan sosok makhluk itu hanyalah sekitar 3 jengkal. Sontak Mbak Yati pun yang terperanjat kaget lalu berteriak dengan kencang dan lari tunggang langgang. Mbak Yati terjatuh karena dia tidak mempedulikan apa yang ada di depannya. Beruntunglah kaki Mbak Yati tersandung akar pohon besar yang melintang di tengah jalan setapak yang dilewatinya. Jika tidak, mungkin Mbak Yati akan terus berada di tempat itu karena tubuhnya yang masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Astagfirullahaladzim. Untung gak masuk jurang, bisik Mbak Yati dalam hati. Mbak Yati pun lalu bangkit kembali ketika keberanian sudah menyatu. Sambil terus melangkah, mulai dilantunkannya doa-doa di dalam hati, dan kini langkahnya terasa semakin berat ketika jalan setapak yang ada di hadapan Mbak Yati terasa mulai menanjak. Suara-suara menakutkan pun kini mulai terdengar saling bersautan, mulai dari tawa cekikikan perempuan hingga tangisan yang terdengar sangat menyayat hati. Mbak Yati pun mempercepat langkahnya di jalan yang sangat menanjak itu. Kini pandangannya pun hanya tertuju pada jalan setapak yang dipijaknya karena dia tidak ingin terjatuh lagi di tempat ini. Setelah melalui jalan setapak yang menanjak, Mbak Yati pun lalu kembali bisa berjalan dengan cepat karena jalan setapak yang kini dilaluinya sudah kembali landai. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Yati pun lalu mencoba untuk berlari walaupun kakinya sudah terasa sangat nyeri, tapi ia masih menahannya. Mbak Yati pun berlari semakin kencang ketika dia kembali mendengar suara-suara yang terdengar sangat menakutkan. Suara-suara itu seolah seperti memanggil-manggil namanya dan terdengar semakin mendekat. Dari sebelah kanan dan kirinya saat ini terlihat banyak sekali mata yang merah menyala dan terus memandanginya dengan tajam. Ketika suara-suara dan banyaknya pasang mata yang memandanginya itu menghilang, Mbak Yati menghentikan langkahnya untuk mengatur nafas, serta juga untuk meredakan rasa nyeri di bagian kakinya. Ketika Mbak Yati hendak melangkahkan kaki kembali, tiba-tiba tangan pucat yang terasa sangat dingin memegang erat pundaknya. Kaget bercampur takut, Mbak Yati pun lalu berteriak dan kembali berlari untuk menjauhi makhluk tersebut. Tapi sosok pucat dengan satu bola mata yang hampir keluar dari tempatnya itu terus mengejar Mbak Yati yang berlari sangat kencang. Ketakutannya pun semakin menjadi ketika di depan Mbak Yati kini berdiri sosok pocong dengan wajah hitam yang menyeringai di hadapannya. Sepertinya ini adalah akhir dari perjalanan Mbak Yati malam ini. Dia merasa sudah tak sanggup lagi melawan ketakutan yang disebabkan oleh penampakan-penampakan makhluk gaib yang sedari tadi terus menerornya. Penyesalan pun mulai melintas dalam benaknya ketika dia mengingat kembali kata-kata yang sudah diucapkan oleh Nyi Taru. Ya, Nyi Taru sudah berkata bahwa tempat ini adalah tempat sosok makhluk gaib yang dengan bebas melakukan semua kejahatan karena tempat ini tidak memiliki penguasa. Jalan setapak yang ada di hadapan Mbak Yati kini telah terhalang oleh sosok pocong yang berbau busuk. Mbak Yati diam. Ia mulai berdoa serta membaca semua ayat pendek yang ia hafal. Setelah memiliki sedikit keberanian, Mbak Yati pun lalu maju perlahan karena di belakangnya kini sosok yang menyerupai mayat hidup itu sudah berdiri beberapa langkah dari tempat Mbak Yati berdiri.
Di tengah rasa bingung yang kini dihadapinya, Mbak Yati pun mencoba terus maju mendekati sosok pocong yang hanya berdiri menyeringai itu. Karena tidak ada pilihan lain, Mbak Yati pun lalu berlari kencang ke arah pocong yang sangat menyeramkan itu. Dan tanpa ragu, Mbak Yati pun memejamkan mata dan berniat untuk menabrak sosok pocong tersebut. Sepertinya keajaiban pun terjadi ketika Mbak Yati membuka matanya kembali, sosok pocong tadi telah menghilang dan Mbak Yati pun dapat kembali berlari dengan kencang. Kini di depannya terlihat sebuah jalan setapak yang mulai menurun. Mbak Yati pun lalu memperlambat langkahnya karena dia tidak ingin terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Perjalanan Mbak Yati terus menuruni jalan setapak yang sangat terjal. Mayat hidup yang tadi mengikuti Mbak Yati pun kini sudah tidak terlihat lagi. Dan setelah berjuang menuruni jalan setapak tadi, Mbak Yati akhirnya melihat padang rumput yang membentang luas di hadapannya. Seperti apa yang dikatakan oleh suara tadi, Mbak Yati pun terus memaksakan tubuhnya yang sudah lelah itu untuk segera keluar dari dalam hutan. Rasa takut yang terus datang tak membuat Mbak Yati menyerah malam ini. Dan ketika Mbak Yati sudah menginjakkan kakinya di padang rumput yang sangat luas itu, Mbak Yati tiba-tiba saja dikejutkan kembali oleh sosok kakek tua yang pertama kali ditemuinya ketika Mbak Yati masuk ke alam gaib di kaki Gunung Slamet. Mbak Yati pun sudah bisa menebak bahwa lelaki tua itu memanglah makhluk jahat yang akan menjadikannya budak di alam gaib. Karena Mbak Yati berpikir bahwa lelaki tua inilah yang pertama membawanya masuk ke alam gaib. Jadi memang benar, saat ini yang dapat dipercaya hanyalah sosok yang terus bersuara berbisik di telinganya yang sudah menunjukkan jalan keluar dari alam ini menuju ke dunia nyata. Kembali ke dalam hutan, karena orang tua itu tidak dapat menangkapmu di sana. Cukup mundur perlahan. Karena beberapa langkah di belakangmu adalah batas wilayah yang tidak mampu ditembusnya. Sosok suara yang terdengar di telinga Mbak Yati. Mbak Yati pun lalu mundur perlahan untuk dapat melewati batas wilayah yang dimaksud oleh sosok tadi. Tapi ketika tinggal selangkah lagi Mbak Yati sampai di batas wilayah, sosok Nyi Taru tiba-tiba saja muncul dan membawa Mbak Yati melesat pergi dari tempatnya. Dan kini Mbak Yati seolah terasa melayang cepat di atas sabana yang sangat luas tersebut. Percaya padaku, aku akan membawamu kembali ke duniamu. Sekarang, ayo cepat ikut aku, ujar Nyi Taru sambil memegang erat lengan Mbak Yati. Setelah melewati padang rumput yang sangat indah, Mbak Yati dan Nyi Taru pun sampai juga di tepi telaga yang airnya berwarna biru. Nyi Taru pun meminta Mbak Yati untuk masuk ke dalam air telaga yang berwarna biru itu. Tapi sebelum Mbak Yati melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja terdengar bisikan yang melarang Mbak Yati untuk masuk ke dalam air telaga tersebut. Aku adalah leluhurmu dari Trasuk Mojo. Jangan kau turuti apa yang perempuan itu katakan. Sebentar lagi lelaki tua itu akan datang ke tempatmu dan akan kembali bertarung dengan perempuan itu, ujar suara yang mengaku leluhur dari Mbak Yati. Benar saja, tak berselang lama sosok lelaki tua yang menurut Mbak Yati telah membawanya ke alam gaib ini muncul dengan pakaian yang berbeda. Ya, lelaki tua itu terlihat menggunakan celana hitam dan baju lengan panjang seperti sorjan dan menggunakan blangkon di kepalanya. Jangan kau sesatkan anak itu, Taru. Sekarang pergilah, atau aku akan benar-benar memusnahkanmu, ujar lelaki tua yang kini terlihat sangat berbeda itu. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Nyi Taru langsung menyerang lelaki tua tadi dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Pertempuran pun kembali pecah antara Nyi Taru melawan sosok lelaki tua yang Mbak Yati sendiri belum mengetahui siapakah sosok itu sebenarnya. Tepat ketika pandangan mata Mbak Yati terpaku pada pertempuran itu, muncullah sosok menyeramkan seperti sosok kuntilanak tapi bergaun merah. Wajah sosok itu sangat terlihat pucat dengan rambut gimbal yang acak-acakan. Di sekitar tubuhnya muncul asap putih yang membuat Mbak Yati bergidik ngeri. Sosok itu pun lalu mengajak Mbak Yati untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi karena takut dengan penampakan sosok kuntilanak merah itu, Mbak Yati pun hanya diam terpaku. Akulah yang sedari tadi bicara padamu, Cahayu. Sekarang ayo ikut denganku selagi kedua makhluk itu sibuk dengan pertempurannya, ujar sosok kuntilanak merah itu yang mengaku adalah leluhur dari Mbak Yati. Jangan tertipu oleh penampilan tubuh, Cahayu. Setelah kita dapat meninggalkan tempat ini,
Aku akan menceritakan siapa mereka yang sebenarnya. Imbus sosok itu lagi. Karena merasa bimbang, Mbak Yati pun hanya diam terpaku sambil terus berharap sosok Nyitaru yang benar-benar dipercayanya dapat segera mengalahkan sosok kakek tua tadi. Dan karena Mbak Yati hanya diam terpaku, sosok kuntilanak merah yang sedari tadi membisiki Mbak Yati pun kini mulai mendekat ke arahnya. Dan ketika tangan yang tertutup gaun merah itu keluar dari tempatnya, Mbak Yati benar-benar terkejut dan menjerit sekeras-kerasnya kala ia melihat kuku tajam dari sosok kuntilanak merah tersebut. Entah apa yang dipikirkan oleh sosok lelaki tua yang sedang bertempur dengan Nyitaru. Sosok lelaki tua itu berkelebat dengan sangat cepat dan langsung menyerang sosok kuntilanak merah yang mencoba meraih tangan Mbak Yati. Entah karena kekuatan sosok kuntilanak merah itu lemah atau memang dia sama sekali tidak memiliki kesaktian. Hanya dengan satu pukulan dari sosok laki-laki tua tadi, sosok kuntilanak merah itu pun tiba-tiba menghilang dari pandangan Mbak Yati. Sosok makhluk yang sedari tadi hanya berbisik di telinga Mbak Yati itu pun menghilang tanpa jejak dan tanpa terdengar lagi suaranya. "Sekarang giliranmu, Taru," ujar sosok lelaki tua itu mulai menyerang Nyitaru kembali. Pertempuran pun kembali terjadi dengan sangat sengit. Kilatan cahaya mematikan saling berbenturan, menghasilkan suara yang menggelegar. Tapi sepertinya itulah akhir dari pertempuran Nyitaru. Tubuhnya terhempas dengan sangat keras ke sebuah pohon besar. Lalu dari tubuh Nyitaru keluarlah asap tebal yang membawa Nyitaru hilang dari pandangan mata Mbak Yati. "Sekarang kau sudah aman," ujar lelaki tua tadi yang dengan seketika membuat Mbak Yati menangis. Kenapa Bapak membawa saya ke alam ini? Salah saya apa, Pak?" tanya Mbak Yati dalam tangisnya. Dengarkan dulu penjelasanku sebelum kau menuduhku, Cahayu," jawab sosok lelaki tua tersebut. "Yang membawamu ke tempat ini atau alam gaib bukanlah aku, tapi sosok makhluk bergaun merah yang selalu berbisik di telingamu," ujar sosok lelaki tua itu yang membuat Mbak Yanti tersentak. "Kau memang sudah diincar makhluk itu ketika kau mulai memasuki wilayah air terjun tadi," imbul lelaki tua itu. "Bukankah kau mulai mendengar bisikan yang membuatmu tiba-tiba merasa pusing, hingga akhirnya kau duduk terdiam dengan tubuh lemah? Lalu kau melihatku bersama warga gaib Curug Ceheng," ujar lelaki tua itu yang membuat Mbak Yati mengingat-ingat kembali kejadian yang sudah menimpanya ketika dia melewati pepohonan besar menuju ke arah curug. "Ketika kau kehilangan kesadaranmu, aku lalu mengambil sukmamu dan membawanya ke alam gaib Curug Ceheng. Dan ketika aku akan mengembalikanmu ke dunia nyata dengan membersihkan tubuhmu dan memintamu memakai kain batik yang sudah aku berikan tadi, sosok Ratu Jin penguasa air itu membawamu pergi. Sosok itu adalah Nyitaru yang kini sudah kembali ke wilayahnya dengan luka yang cukup parah," ujar lelaki tua itu yang perlahan mulai dipercaya oleh Mbak Yati. "Sosok kuntilanak merah yang merasa sangat kesal denganku itu hanya bisa membayangimu dan terus membisikimu karena dia tidak berani menghadapiku dan juga Taru. Kuntilanak merah itu memanfaatkan Taru yang sangat ingin mengambil sukmamu. Dia mencoba membawamu ke wilayah kekuasaannya di balik padang rumput tempat kita bertemu tadi. Mungkin jika aku tidak menghadangmu, kuntilanak merah yang bernama Nyisagi itu akan menjadikanmu budak pemerah darah dari tumbal-tumbal yang didapatnya," imbul lelaki tua itu lagi. Lalu nama Bapak siapa?" tanya Mbak Yati yang sudah yakin jika lelaki tua itu memang benar makhluk yang tidak akan menyakitinya. "Namaku adalah Kimana. Aku mendiami lereng kaki gunung ini," jawab Kimana memperkenalkan diri. "Sekarang ikut bersamaku," imbu Kimana lalu mengajak Mbak Yati mengikuti langkahnya. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada suara yang meminta Mbak Yati dan Kimana menghentikan langkah mereka, dan tiba-tiba saja di belakang Mbak Yati dan Kimana kini muncul sosok wanita yang menggunakan kebaya berwarna kekuningan. "Biar aku yang membawa cucuku pergi dari tempat ini. Terima kasih sudah menyelamatkan keturunanku dari jerat Nyitaru dan juga Nyisagi," ujar sosok perempuan muda yang mengaku leluhur dari Mbak Yati.
Aku sudah mempertaruhkan nyawaku untuk membawa gadis ini kembali. Dan sekarang dengan tiba-tiba kau memintaku untuk membiarkanmu membawanya, ujar Kimana sambil menggelengkan kepala dan tersenyum kesal ke arah perempuan muda itu. Akulah yang berhak atas gadis itu karena dia adalah darah keturunanku, jawab perempuan itu. Maaf Nyai, Nyai siapa? Aku sudah merasa lelah, aku sudah merasa jengah berada di tempat ini, ujar Mbak Yati yang memang sudah kesal dengan semua yang sudah menimpanya hari ini. Aku adalah Nyi Gading dari Trapawana Dirya, dan kau adalah keturunanku dari beberapa generasi Cahayu, ujar perempuan yang bernama Nyi Gading. Jika kau mau membawanya pergi, kau harus dapat mengalahkan aku dulu, Nyi, saut Kimana yang sepertinya sudah merasa kesal atas kedatangan Nyi Gading. Baiklah. Aku sudah mendapatkan izin dari Eyang Slamet dan sepertinya dia akan turun untuk menasihatimu jika engkau tetap keras kepala, Ki, baras Nyi Gading yang sontak membuat Kimana terdiam. Kimana pun tak menjawab lagi perkataan dari Nyi Gading ketika dia mendengar nama Eyang Slamet yang sudah disebut oleh Nyi Gading, karena tidak sembarang makhluk gaib di sana bisa menyebut nama penguasa gunung terbesar di Jawa Tengah itu. Hanya sosok makhluk tertentu saja yang diizinkan untuk menyebutkan nama Eyang Slamet. Kimana pun lalu memilih pergi untuk meninggalkan Mbak Yati dan Nyi Gading tanpa mengucap sepatah kata pun. Lalu Nyi Gading pun kembali mengucapkan terima kasih kepada Kimana yang telah menyelamatkan Mbak Yati dari ancaman Nyi Taru dan juga Nyi Sagi. Kimana pun hanya terdiam tanpa membalas ucapan terima kasih dari Nyi Gading. Lalu sosok Kimana pun menghilang di antara kabut tipis yang tiba-tiba saja datang di tempatnya lalu menghilang. Nyi Gading pun lalu meraih tangan Mbak Yati dan meminta Mbak Yati untuk memejamkan matanya. Mbak Yati pun di sini langsung menuruti apa yang sudah diminta oleh Nyi Gading tanpa banyak bertanya lagi. Dan ketika Nyi Gading meminta Mbak Yati untuk membuka kedua matanya, betapa terkejutnya dia ketika ia melihat tubuhnya lemas dengan kondisi pakaian yang basah. Nyi Gading pun lalu meminta Mbak Yati untuk segera kembali ke dalam tubuhnya sebelum Mbak Yati benar-benar kehilangan hidup. Kembalilah dulu ke tubuhmu. Suatu saat nanti aku akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadamu, Cahayu, ujar Nyi Gading yang segera menuntun Sukma Mbak Yati untuk masuk ke dalam tubuhnya. Beberapa detik kemudian Mbak Yati pun tersadar dengan memuntahkan air yang sudah banyak sekali masuk ke dalam tubuhnya. Mbak Yati pun lalu terbatuk-batuk dengan diiringi ucapan syukur dari orang-orang yang ada di Curug Ceheng. Setelah Mbak Yati tersadar, dia pun lalu diminta untuk mengganti pakaiannya oleh Mbak Nana. Dan setelah merasa lebih baik, Mbak Yati dan rombongan pun akhirnya pergi meninggalkan Curug Ceheng. Setelah tiba di rumah, Mbak Yati pun lalu disambut tangis haru oleh keluarga yang sudah mendapatkan kabar kalau Mbak Yati hilang di Curug Ceheng. Menurut cerita orang-orang yang berada di Curug Ceheng kala itu, Mbak Yati tiba-tiba saja berjalan ke arah air di dalam curug tersebut dan seperti orang yang kerasukan, Mbak Yati tidak mendengar orang-orang yang sudah memanggilnya dan memintanya untuk tidak berjalan ke arah air terjun. Tapi ketika Mbak Yati berada tepat di air terjun itu, tiba-tiba saja tubuh Mbak Yati hilang entah kemana. Tubuh Mbak Yati pun baru dapat ditemukan beberapa jam kemudian dengan kondisi yang sudah tidak sadarkan diri dan detak jantung yang sudah tidak lagi terdengar. Mbak Yati pun lalu menceritakan apa yang dialaminya ketika dia sampai di sekitaran Curug Ceheng. Tapi Mbak Yati belum menceritakan apa yang sudah ia alami di dunia lain kala itu. Beberapa hari kemudian, Mbak Yati pun mimpi bertemu dengan Nyi Gading dan di dalam mimpinya itulah Nyi Gading menjelaskan siapa sebenarnya sosok Kimana, Nyi Taru dan juga Nyi Saga. Menurut Nyi Gading, Kimana adalah sosok penguasa lembah di atas Curug Ceheng Brada. Dia juga sosok makhluk gaib yang sering menyesatkan orang-orang dengan pikiran yang kosong, berniat tidak baik atau hal lain yang berkonotasi dengan hal-hal buruk. Tapi untuk Mbak Yati sendiri, Kimana memang sudah mengincarnya sebelum Mbak Yati sampai di area curug karena Mbak Yati memiliki aura harum yang disukai para makhluk gaib.
Sebelum Kimana mendapatkan sukmanya, Nyi Saga sudah terlebih dahulu mempengaruhi pikirannya dengan bisikan-bisikan gaib yang terus diucapkan ke telinga Mbak Yati. Setelah Mbak Yati kehilangan kesadarannya, Kimana lalu datang bersama warga gaib yang ada di sekitaran lembah untuk membawa sukma Mbak Yati. Tapi di saat yang sama, Nyi Taru datang dan merasuk di tubuh Mbak Yati sehingga tanpa sadar Mbak Yati pun masuk ke curug dan hilang untuk beberapa saat di tengah-tengah curug tersebut. Nyi Taru yang merasa jika daerah itu adalah daerah kekuasaannya lalu merebut sukma Mbak Yati dan membawanya pergi sampai akhirnya Kimana dapat merebutnya kembali. Sosok Nyi Gading juga berkata bahwa dia adalah leluhur dari Mbak Yati yang masih menjaga anak keturunannya. Pada saat Kimana dan Nyi Taru memperebutkan sukmanya, Nyi Gading memilih untuk melaporkan itu kepada penguasa Gunung Slamet agar dapat dengan mudah membawa sukma Mbak Yati kembali. Sejak saat itulah Mbak Yati mengenal dunia gaib dan kini Mbak Yati mulai bisa berinteraksi langsung dengan sosok leluhurnya yang bernama Nyi Gading. Selesai. Wow, luar biasa kisah yang ini tuh ritmenya tuh bener-bener horor gitu ya. Horornya tuh yang jalan kencang gitu. Jadi dalam pembawaan kisah-kisah seperti ini nih, adrenalin saya juga jadi ikut terpacu dan luar biasa ya. Sepanjang kisah ini sangat bingung nih, sebenarnya sosok gaib mana nih yang mau nolong dan sosok gaib mana yang ingin menyelamatkan. Dan terima kasih kepada Mbak Elisa atas kiriman kisahnya sekali lagi, dan Mas Untung luar biasa membuat kisah ini bener-bener keren abis. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil di sini. Yang pasti sih salah satunya kalau saya pribadi ya, Mbak Yati ini dari awal dia kayak punya mungkin banyak pikiran, jadinya agak kosong pikirannya, di mana Curug Ceheng ini kan di bawah kaki Gunung Slamet ya. Jadi ya sekitaran Gunung Slamet. Jadi ketika kita berada di tempat-tempat yang seperti ini, yang mana otomatis namanya tempat wisata air terjun ini kan jarang dijamah oleh orang ya. Jadi usahakan pikiran kita jangan kosong, karena ketika pikiran kosong, maka di situ akan memudahkan sosok-sosok gaib yang mungkin jahat yang ingin melakukan sesuatu terhadap kita. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman ya, khususnya para penikmat, para pecinta horor, dan lebih khususnya kepada para subscriber dari Extreme Movie. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe atau mungkin baru bergabung ya, diklik dulu tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin seperti Mbak Elisa ya, yang mana sudah mengirimkan kisah dan kisahnya bisa dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisah-kisah yang bertemakan horor misteri yang diangkat dari kisah pribadi. Apabila berkenan silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu setia di channel kami, yang sudah selalu setia mendukung kami, mendoakan kami, karena kehadiran teman-teman semualah membuat kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan untuk Ilo Ekstrim kami upload di setiap hari jam 7 malam. Di akhir kata saya Ilo, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.